Hai semuanya, selamat datang di episode kedua seri Belajar Git, dan masih dengan Eka di sini yang tetap setia menemani kalian untuk belajar pemrograman. Dan di episode sebelumnya kita tuh sudah belajar apa itu Git, apa itu version control, dan apa gunanya. Dan kali ini kita akan coba install di komputernya kita masing-masing. Oke? Dan sepertinya buat kalian yang pengguna Linux ataupun macOS itu sepertinya Git sudah terinstall secara default. Berarti kalian nggak perlu install lagi. Dan buat pengguna Windows, saya kurang tahu, tapi silahkan cek dulu. Dan buat kalian yang belum punya, silahkan buka gitscm.com. Setelah itu, teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya tombol download ini. Kalian klik. Dan kita bisa lihat di sini ada untuk 3 platform, yaitu macOS, terus ada Windows, terus juga Linux atau Unix. Oke, silahkan install sesuai dengan sistem operasi yang kalian gunakan. Oke, dan di video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menginstall Git di Linux, yaitu terutama Ubuntu, teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi ini teman-teman bisa lihat bahwa saya sekarang berada di mesin Ubuntu, ya. Karena ini Ubuntu, maka untuk menginstall sesuatu saya harus menggunakan command yang namanya apt-get seperti itu. Oke, kita langsung aja. Jadi kita clear aja dulu. Jadi sudo apt-get install git core. Oke, ingat. Jadi sudo apt-get install git core, teman-teman. Ya. Ya, kita langsung enter. Dan sudah. Kita clear lagi, kita lihat gitnya apakah sudah terinstall apa belum. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang kita sudah punya git. Kita coba lihat versinya berapa. Nah, sekarang saya sudah punya yang namanya Git versi 274, teman-teman. Oke, sekarang berarti di titik ini saya sudah yakin bahwa kalian semuanya yang mengikuti seri ini bahwa sudah punya Git terinstall di komputer kalian masing-masing. Oke, selanjutnya apa? Jadi kan sebelumnya itu saya selalu bilang bahwa Git ini kita gunakan untuk mencatat setiap perubahan kode sumber yang kita bikin, ya kan? Nah, jadi misalkan kita anggap aja si Git ini adalah buku catatan, berarti setiap kali kita mencatat, kita perlu kasih namanya gitu loh. Bahwa tanggal ini siapa yang mencatat, dan apa catatannya, apa isinya. Gitu kan? Nah, sama juga dengan Git. Kita tuh perlu kasih tahu bahwa setiap kali mencatat, itu kita tuh perlu mengkasih tahu siapa yang mencatat, dan kapan. Gitu loh. Jadi istilahnya tuh kita tuh memberitahu Git bahwa setiap kali saya mencatat, kamu harus menaruh nama saya di atasnya. Gitu loh. Itu kita lakukan via konfigurasi, teman-teman. Ya. Yang paling sederhana, konfigurasi Git yang paling sederhana adalah kita tuh memberikan konfigurasi nama dan email kita. Itu sudah cukup. Meskipun kita bisa mengkonfigurasi yang lainnya. Cuman kita perlu 2 itu aja untuk kali ini. Jadi kita set namanya kita dulu dengan git config global user.name. Terus namanya kita. Sekarang kita set namanya kita. Udah. Yang kedua, kita perlu set emailnya kita. Kita cuma ganti ini. Email kuring.com. Kita cukup memberitahu siapa kita dan emailnya kita. Dan ini penting sekali, dan kalian tuh perlu melakukannya ini langsung ketika habis menginstall Git. Cukup sekali dan kalian nggak perlu melakukannya lagi. Nah, sekarang apa maksud dari global itu? Pastinya di komputer kita kan cuma ada 1 Git. Sedangkan kita tuh bisa punya proyek yang banyak. Kita bisa bikin proyek yang macam-macam, beda-beda. Dan setiap proyek itu pastinya akan nanti punya catatan berbeda-beda, gitu kan. Global itu artinya di setiap proyek itu, setiap kali kita mencatat, Git akan menggunakan konfigurasi global ini. Tapi, kalau misalkan kalian perlu, kita tuh bisa mempunyai konfigurasi user ini untuk setiap proyek itu bisa berbeda-beda. Kalau kalian mau, bisa. Tapi, pengalaman saya, itu jarang sekali saya cuma perlu set user dan email itu sekali, itu aja. Nggak perlu lagi diapa-apain. Jadi, itu untuk konfigurasi yang paling sederhana yang kita bisa lakukan dengan Git, teman-teman. Sekarang kita coba cek ya, config Git itu seperti apa yang kita punya saat ini. Git config list. Jadi Git config list ini untuk mengetahui apa saja sih yang sudah kita konfigurasi sampai saat ini. Kita enter, udah kan? Cuma 2, gitu loh. Kita baru mengkonfigurasi nama dan email kita. Udah gitu aja. Jadi teman-teman ya bisa lihat ya, berarti kita sudah berhasil menginstall Git, sudah ada di komputer kita, terus kita juga sudah mengkonfigurasinya yang paling simple. Oke, dan selanjutnya kita akan mulai menggunakan Git
untuk proyeknya kita. Oke, jadi sampai jumpa di episode berikutnya.